PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tolong! Tolong! Apa yang telah terjadi? Sepertinya aku mendengar suara teriakan meminta tolong. Oh, Kak Cempaka. Teriakan itu dari bilik Kak Cempaka. Pastilah sesuatu yang telah mempengaruhi istana ini. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kakak Landaian! Celaka, agaknya telah terjadi sesuatu dengan mereka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Ape Burhan sebagai Ki Sedawarna, Moko sebagai Landayar, dibantu oleh Jimmy dan Arifin. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora dan Resi Amista berhasil membunuh Mamang Kuraya. Dan beberapa saat setelah meletakkan mayatnya ke dalam gubuk, keduanya cepat berlalu dari tempat tersebut. Kau Cempaka, kemana saja kau pergi? Maaf Kanda Landaian, aku pergi ke pinggir hutan tanpa pamit. Maafkan aku. Rupanya tidak salah dugaan dari Raden Purbaya. Kau pergi untuk mencoba mencari sesuatu tanda yang dapat menunjukkan sebab-sebab kematiannya. Beristirahatlah. Malam sudah menjadi semakin larut. Kanda beristirahatlah dulu. Mataku ini belum lagi ingin dipejamkan. Di mana Raden Purbaya? Aku tidak melihat ia kembali bersamamu. Di pintu gerbang istana, dia memisahkan diri. Baiklah. Jika demikian kita bersama-sama menjaganya. Iya Kanda Landaian. Ini adalah saat terakhir aku dapat mengurus dan menjaganya. Besok, jika ia telah dimakamkan, tentu tidak ada lagi yang dapat kulakukan untuknya. Terima kasih atas pengertian Kanda. Dinda, ini kau pakailah jubahku. Mungkin dapat melindungi dirimu dari angin malam yang dingin. Terima kasih Kanda. Malam pun terus bergulir semakin larut. Suasana pun sedikit menjadi sepi. Beberapa di antara mereka yang telah menyelesaikan pekerjaannya sehubungan dengan jenazah Mamang Kuraya mulai meninggalkan serambi kiri tempat di mana jenazah tersebut diletakkan. Dan ketika pagi menjelang sedikit-sedikit, ruangan tersebut mulai disibuki kembali oleh mereka yang melanjutkan persiapan penguburan. Dinda Cempaka, lihatlah, fajar yang kemerahan mulai tampak dari sini. Hari telah pagi, Dinda bisa beristirahat beberapa saat hingga udara yang dingin ini menjadi hilang. Aku tidak ingin meninggalkannya, Kanda. Aku tidak ingin meninggalkannya. Justru itulah, Dinda. Kau harus beristirahat agar besok dapat mengikuti upacara penguburannya. Bukankah jika kau sampai jatuh sakit karena kurang istirahat, kau tidak dapat mengikuti upacara yang justru sangat penting, penguburannya? Iya, baiklah Kanda. Kita kembali ke kamar. Tapi aku hanya ingin sekedar beristirahat. Ya, baiklah. Itu pun cukup untukmu. Mari.
Berhati-hatilah, Dinda. Kelihatannya jalanmu agak limbung. Iya, aku agak sedikit pusing, Kanda. Raden Landayan memapah istrinya dengan penuh kasih sayang. Menuruni undak-undak batu di taman kecil di muka serambi kiri. Sementara itu suasana masih diliputi kegelapan. Dan ketika Raden Landayan tiba di gapura kecil yang merupakan pintu menuju halaman muka dan juga ruang tengah istana, sesosok bayangan dilihatnya duduk tertidur dan menghalang Raden Landayan yang jalan beriringan dengan Cempaka istrinya. Siapa lagi itu yang tertidur di jalan? Bangkitlah kau Kisanak. Hari telah pagi. Dan jangan menghalang di pintu tempat orang berlalu lalang. Engkau Kakang Landayan. Maafkan aku, Raden. Aku tidak mengira Raden yang tertidur di pintu gapura ini. Maafkan aku. Tidak mengapa. Aku justru yang bersalah. Tidur tidak pada tempatnya. Apa yang terjadi dengan Kak Cempaka? Ia agak pusing sedikit. Karena semalam-malaman tidak tidur, Raden. Tidak, aku tidak apa-apa, Adi Purbaya. Aku hanya ingin beristirahat beberapa saat di kamar. Pergilah beristirahat dan tidur sejenak. Nanti aku akan mengirim Dayang untuk membangunkan Kak Cempaka bila upacara penguburan akan dimulai. Tidak perlu. Aku hanya sekedar beristirahat dan akan segera kembali kemari. Silakan. Kami pergi, Raden. Sebagai tanda terima kasih dari Prabu Aji Konda, penguburan Mamang Kuraya dilakukan dengan upacara kenegaraan yang resmi dan besar-besaran. Sebagian besar rakyat Karangsedana berduyun-duyun menyaksikan jalannya upacara tersebut. Penduduk Karangsedana menjadi mengerti manakala Prabu Aji Konda menjelaskan siapa sesungguhnya almarhum dan peran sertanya dalam penggulingan tahta Prabu Jaya Suntana. Upacara telah selesai. Akan tetapi suasana berkabung tetap menyelimuti suasana di Karangsedana. Sementara itu di istana, kelihatan sekali kelesuan suasana setelah semalaman disibuki oleh pekerjaan yang hampir tiada henti. Dan ketika senja menjelang kembali dan malam belum lagi larut, hampir seluruh istana telah tertidur pulas. Besok pagi-pagi sekali, aku akan tinggalkan Karangsedana. Ayahanda pun telah merestui kepergianku. Juga Kakang Landayan merestui kepergian Cempaka istrinya bersama denganku. Malam belum lagi larut. Hampir seluruh penghuni istana telah tertidur, kecuali para prajurit dan para penjaga. Mataku tiba-tiba saja jadi sukar untuk dibuka. Mungkin ini semua karena hampir semalam malam aku tidak tidur kemarin malam. Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku. Para penjaga tertidur di muka pintu. Benar-benar keterlaluan. Tapi mataku ini semakin aneh sekali. Aku merasakan sesuatu yang tidak wajar malam ini. Aku tidak kuat lagi menguasai diriku. Mataku. Apa yang telah terjadi? Sepertinya aku mendengar suara teriakan meminta tolong. Kakang Landayan! Kak Cempaka, teriakan itu dari bilik Kak Cempaka. Pastilah sesuatu yang telah mempengaruhi istana ini. Kak Cempaka! Kakang Landayan! Celaka, agaknya telah terjadi sesuatu dengan mereka. Hiya! Kak Cempaka, apa yang terjadi dengan dirimu dan Kakang Landayan? Kak Cempaka, ia tidak sadarkan diri. Dewata Agung, Kakang Landayan, siapa yang telah berbuat seperti ini? Kakang Landayan tewas. Apa yang terjadi? Woi, para prajurit, bangun kalian! Bangun! Siapa yang berteriak?
Rupanya kita telah tertidur. Ya, ayo kita lihat. Ayo cepat. Kemari, lihatlah kemari, prajurit. Oh, telah terjadi sesuatu rupanya di sini. Iya, dan kita semua tidak mengetahuinya. Wah, kita tentu akan mendapat hukuman dari Baginda. Iya. Karena tertidur ketika sedang bertugas. Aduh. Itu, lihat kawan-kawan kita yang lain mulai berdatangan. Hei, kalian cepat beritahu ayahandaku dan panggil tabib istana. Cepat. Iya, baik tuanku. Dan kau bantu aku rapikan kursi dan meja yang berantakan. Apa yang telah terjadi, Raden? Apa yang telah terjadi dengan Tuan Putri Cempaka dan Raden Landayan? Aku tidak mengerti, Paman. Aku tidak tahu. Sirep baru saja menguasai istana ini. Dan aku terbangun ketika mendengar teriakan dari kamar Kak Cempaka. Dan saya menemukan Kak Cempaka yang masih sempat mengeluh. Dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Siapakah yang telah melakukannya? Apakah ada hubungannya dengan orang yang membunuh Guru Raden, Mamang Kuraya? Raden! Raden! Celaka, Raden! Celaka, Raden! Baginda! Baginda, Raden! Ada apa, prajurit? Apa yang telah terjadi dengan Baginda, ayahandaku? Celaka, maafkan. Ampunkan saya, Raden. Ampun, Raden. Saya menemukan Parada yang di sekitar bilik Baginda masih tertidur. Dan demikian juga dengan para pengawal. Ampun, Raden, ampun. Setan, katakan cepat. Ada apa dengan ayahandaku? Katakan. Ayahanda Raden. Prajurit pengawal dalam istana menjadi pingsan karena gugup dan ketakutan yang sangat hebat. Ki Sedawarna yang menyadari keadaan yang berbahaya segera melesat mendahului Raden Purbaya yang masih terpukau memandang prajurit pengawal dalam yang tidak sadarkan diri di tangannya. Dan beberapa saat Anda kemudian, sekarang masih ketika ia mendengarkan tersadar dari Sandiwara pukulan Radio cemas di yang channel teramat sangat, Memori ia berteriak 80. keras dan melesat masuk menuju bilik ayahandanya. Ayahanda! Ayahanda! Raden Purbaya tidak dapat menahan diri lagi. Seketika itu juga ia menjadi pingsan, manakala ia melihat sesosok tubuh yang sangat dikenalinya, tinggi, tegap, dan dengan gelang permata di pergelangannya, tergolek berlumuran darah dan tanpa kepala. Raden, sadarlah, Raden, sadar. Raden, sadarlah, Raden, sadar. Raden, sadarlah. Kakek Sedawarna. Ayahanda. Mau kemana, Raden? Berbaringlah dulu beberapa saat. Iya, kumpulkan dahulu tenaga, Raden. Tidak, biarkan aku melihat ayahandaku. Nah, jangan terburu-buru bangkit dari tidur. Kumpulkanlah dulu tenaga Raden. Raden tidak sadarkan diri hampir 2 hari. 2 hari? Lalu, bagaimanakah dengan ayahandaku? Ayahanda Raden sudah diurus sebagaimana mestinya. Dan sekarang kami tinggal menunggu Raden sadar dan kemudian menyelenggarakan upacara penguburannya. Lalu, bagaimana dengan Kak Cempaka dan Kakang Landayan?
keadaan Cempaka tidak terlalu parah. Akan tetapi saat ini kembali jatuh pingsan dan belum sadarkan diri. Agaknya ia tidak kuat mendengar berita kematian dari Ayahanda Prabu dan menyaksikan keadaan Raden Landayan yang tergolek tidak berdaya. Bagaimana keadaan Kakang Landayan? Lukanya sangat mengkhawatirkan, Raden. Hamba ragu untuk dapat menyelamatkan jiwanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini, Kakek Sedawarna? Mengapa bisa malapetaka seperti ini datang pada Karang Sedana? Apakah Raden ingin menjenguk jenazah Ayahanda Raden? Marilah, saya akan mengantarkannya. Saya kira bening karena terlalu lama berbaring sudah lenyap. Marilah. Baiklah, Kek. Bagaimana keadaanmu, adik Purbaya? Kak Cempaka. Baru saja Ki Sedawarna membuka pintu bilik Raden Purbaya. Di depan pintunya berdiri seorang gadis manis, akan tetapi berwajah pucat. Dialah Cempaka. Raden Purbaya yang baru saja tersadar dari pingsannya bermaksud hendak menjenguk jenazah ayahandanya. Akan tetapi, di muka pintu ia bertemu dengan Cempaka yang tengah dibimbing oleh seorang dayang tua. Bagaimana keadaanmu, adik Purbaya? Kau, Kak Cempaka. Bagaimana keadaanmu? Lepaskan saya, Paman Sedawarna. Saya dapat berjalan sendiri. Baiklah, Raden. Tapi berhati-hatilah. Terima kasih, Paman. Bagaimana keadaanmu, Kak Cempaka? Aku mendapat sedikit luka. Aku baru saja menjenguk jenazah ayahandamu. Kembalilah, Kak Cempaka beristirahat. Saya akan menjenguk keadaan Kakang Landayan setelah menjenguk jenazah ayahanda. Marilah, Dayang. Kita kembali ke kamarku. Marilah kita ke ruang tengah menjenguk jenazah Ayahanda Raden. Marilah, Paman. Apakah aku boleh melihat ayahandaku sekali lagi, Paman Sedawarna? Untuk apa, Raden? Tidak ada artinya. Hanya akan menambah duka dan luka di hati saja. Biarkan saja ia terbungkus seperti itu. Kapan Paman Sedawarna berniat mengebumikannya? Pagi tadi kami telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh para pejabat istana maupun kerabat istana. Di antaranya adalah ibunda dari
calon istri Raden, yaitu Tuan Putri Pudakwangi, pengurus istana Raka Pelumpang, serta Putri Paramita. Dan kami semua mengambil kesimpulan akan menghubungkan Baginda jika sampai esok pagi Raden tidak juga siuman. Apakah Paman sudah memerintahkan para prajurit dan pengawal untuk mencari bagian tubuh dari ayahanda yang hilang? Saya sudah memerintahkan sejak malam peristiwa itu terjadi, Raden. Tapi, ampun Raden, kami semua tidak berhasil menemukannya. Entah iblis dari manakah yang telah berbuat biadab dan menyebar malapetaka di Karangsedana. Aku berjanji, Paman, aku tidak akan naik tahta sebelum berhasil menemukan iblis kejam yang telah membunuh ayahandaku. Raden? Aku akan mencari dan membunuh iblis kejam itu. Lihat itu, Raden. Tuan Putri Cempaka menuju kemari. Agaknya ada sesuatu yang penting. Kak Cempaka. Ada apakah kakak datang kemari? Kakang Landayan telah sadar dan ingin berbicara denganmu. Baiklah, aku akan menjenguknya sekarang. Marilah, Kak. Kau jalanlah dulu. Aku tidak bisa berjalan terlampau cepat. Seharusnya kakak menyuruh Bibi Dayang untuk memanggilku. Keadaan kakak kelihatannya cukup parah. Ia khawatir dan takut menemuimu dalam keadaan berduka. Aku mengerti. Karena itu aku meminta ia menemani Kanda Landayan. Masuklah, Adi Purbaya. Engkaukah itu, Raden? Masuklah. Masuklah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Seharusnya Kakang Landayan beristirahat saja. Masih ada waktu untuk kita berbicara. Tidak, Raden. Tidak. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Ini adalah sesuatu yang penting yang sebenarnya sudah lama ingin aku sampaikan kepadamu. Kakang tidak seharusnya memaksakan diri. Beristirahatlah. Dinda Cempaka, maukah Dinda membiarkan aku berdua saja dengan Raden Purbaya? Baiklah Kanda. Aku menunggu di luar. Raden, ini adalah sesuatu yang teramat penting yang harus kubicarakan berkenaan dengan diri Cempaka. Sebentar, Kakang. Biarlah ku tolong dahulu keadaanmu. Coba, kau duduklah. Mudah-mudahan aku dapat meringankan penderitaanmu. Ayo, duduklah. Aku akan mencoba menyalurkan hawa sakti dalam tubuhku padamu. Kakang pernah melakukan semedi, berlatih olah kanuragan? Aku tidak memiliki kepandaian itu, Raden. Baiklah, jika begitu, kosongkanlah pikiran Kakang. Dan nanti, jika merasakan hawa hangat yang masuk ke dalam tubuh Kakang, tetap tenang, jangan melakukan gerak perlawanan. Tetap lemaskan seluruh syaraf-syaraf di tubuh Kakang. Bersiaplah. Iya, Raden. Bagaimana sekarang perasaan Kakang Landayan? Apa sedikit lebih segar? Iya, aku merasakan tubuhku lebih segar, Raden. Terima kasih. Aku akan meninggal, Raden. Mengapa Kakang Landayan berkata seperti itu? Aku mengerti keadaan diriku sendiri, Raden. Aku tidak ingin meninggalkan sesuatu hal yang mengganjal di dalam dadaku. Sesuatu yang harus kusampaikan. Apakah itu, Kakang? Ketahuilah, Raden, Cempaka sangat mencintaimu. Itukah yang Kakang... Dan sampai saat ini,
Cempaka istriku itu masih suci. Aku belum menyentuhnya seujung rambut pun. Bagaimana bisa begitu? Apakah Kak Cempaka? Tidak Raden. Cempaka istriku tidak bersalah sedikit pun. Hanya aku yang tidak sanggup, tidak mempunyai keberanian untuk menyentuhnya. Bagaimana bisa begitu, Kakang? Baiklah. Aku akan menceritakan ini semua padamu. Memang aku pun merasa sejak dahulu ini pasti akan kuceritakan padamu satu saat. Tapi saat itu aku tidak mengerti dan tahu kapan saatnya. Sekarang aku sudah tidak bisa lagi untuk menunda-nundanya. Malam itu aku masih mengingatnya. Adalah malam ke-11 hari perkawinanku. Saat mana aku mendapat keberanian untuk mencoba menyentuh istriku. Dan malam itu pula terjadi sesuatu hal yang teramat luar biasa. Yang membuat aku tidak lagi mempunyai hasrat untuk menyentuhnya. Aku tidak membencinya. Tapi justru aku menghormatinya. Dan aku jika diperkenankan oleh kakek Mamangkuraya, ingin menjunjungnya, ingin menyembahnya. Ya, malam itu terjadi sesuatu hal yang teramat luar biasa. Cukup sudah aku bersabar. Malam ini aku harus mendapatkannya. Ia adalah istriku. Ia adalah milikku. Ia masih saja berada di Taman Sari. Selalu begitu, menyendiri, duduk termenung, melamun dan mengacukan aku suaminya. Aku akan menunggunya. Malam ini juga aku harus mendapatkannya. Harus. Itu agaknya dia telah datang. Kau belum tidur, Kandalandayan? Iya, aku menunggumu, Dinda. Menungguku? Adakah sesuatu yang ingin Kanda sampaikan? Sebenarnya apa yang kau kehendaki, Dinda Cempaka? Mengapa hampir setiap saat kau menjauhi diriku? Kau tidak bersikap yang sepantasnya dilakukan oleh seorang istri. Oh, Kanda, sudahlah. Jangan bicarakan hal itu lagi. Jangan tanyakan hal itu lagi. Apakah kau menyesalkan perkawinan ini? Apakah kau tidak bisa belajar untuk mencintai aku, suamimu? Oh, sudahlah, Kandalandayan. Kau mau kemana, Cempaka? Tidur setelah lelah bermenung seorang diri dan meninggalkan diriku? Maafkan aku, Kandalandayan. Memang aku tidak sepantasnya untuk bersikap seperti ini. Tapi terus terang, aku tidak mengerti, Kanda. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maafkan aku, Kandalandayan. Kau harus berusaha untuk mengerti. Kau adalah istriku. Dinda, kau harus melayaniku, Dinda Cempaka. Malam ini, aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dinda Cempaka, terlalu lama kau membiarkan aku. Ayolah, Dinda Cempaka. Raden Landayan tidak dapat lagi menguasai dirinya. Ia tidak dapat lagi membiarkan sikap istrinya yang dingin dan tidak mengacuhkannya. Raden Landayan memeluk erat-erat istrinya, tetapi belum lagi kesampaian hasrat hatinya. Tiba-tiba ia merasakan tubuh istrinya yang berada dalam pelukannya menjadi panas membara. Segera saja ia melepaskan pelukannya. Dinda Cempaka. Apakah aku ini tengah bermimpi? Dinda Cempaka, mengapa tubuhnya menjadi demikian berkilau, gemilang bercahaya? Silau sekali. Aku tidak sanggup memandangnya. Dinda Cempaka. Cahaya itu lenyap. Cahaya itu hilang. Dia tidak sadarkan diri. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Yang baru saja terjadi. Aku melihat Dinda Cempaka nampak demikian anggunnya, demikian agungnya. Siapakah yang sesungguhnya kuhadapi tadi? Seakan-akan aku menghadapi Nyai Pohaci, Dewi nan cantik jelita, Dewi Agung yang merupakan istri dari Hyang Wisnu. Dan ketika istriku terbangun, sedikit pun ia tidak sadar tentang dirinya itu. Dan sejak saat itu, aku tidak berani lagi untuk menyentuhnya. Sampai satu saat, beberapa bulan kemudian,
Aku kembali ke kamarku dalam keadaan mabuk. Dan saat itu, aku benar-benar lupa dengan semua pengalamanku itu. Aku datang menemuinya, aku merangkulnya, dan hal itu terulang. Kau cantik sekali, Dinda Cempaka. Kemarilah. Jangan hanya berdiri saja di situ. Cahaya tubuhmu yang demikian semarak menyilaukan, membuat hasratku menjadi semakin menyala. Dinda Cempaka, Dinda. Tanganku terbakar melepuh dan menghitam seperti ini. Iblis. Benar-benar sial nasibku. Sial. Sungguh sial. Aku tidak menyangka gadis secantik itu, selembut itu adalah panas sekali tanganku. Ada apa? Kau menangis dan mengerang seperti seorang bocah cengeng anak muda. Bukankah kau adalah kakek tua yang merupakan guru dari Cempaka dan juga dari Raden Purbaya? Benar. Ada apa? Bukankah kau Raden Landayan, suami dari Cempaka? Iya, aku memang Raden Landayan. Tapi aku bukanlah suami dari iblis wanita itu. Bukan. Ada apa dengan tanganmu itu, Raden? Ini semua adalah perbuatan iblis wanita itu. Dialah yang membuat tanganku jadi seperti ini. Maksudmu? Aku kemudian menceritakan segalanya tentang istriku. Segalanya, Raden. Dan setelah mendengar ceritaku tersebut, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang tidak berani untuk kuungkapkan. Tidak berani untuk kuceritakan. Tapi sekarang situasinya justru menuntut untuk itu. Kau harus mengetahui semuanya, Raden. Semua tentang istrimu. Ketahuilah, Raden Purbaya dan Cempaka telah ditakdirkan Dewata untuk saling berjodoh. Raden Purbaya terperanjat ketika mendengar cerita dari Raden Landayan tentang dirinya dan diri Cempaka. Raden Landayan pun terhenyak kaget ketika melihat Raden Purbaya terlonjak. Raden Purbaya menjadi terkejut
ketika mendengar cerita dari Mamangkuraya yang disampaikan oleh Raden Landayan, yaitu tentang kepastian jodohnya dengan Cempaka. Kau hanya mengada-ada. Kau berdusta, Kakang Landayan. Kakek tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu. Kau dusta. Aku tidak berdusta. Umurku hanya tinggal beberapa saat. Tidak ada artinya aku berdusta denganmu. Tapi kakek tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu. Tentang jodohku dengan Cempaka. Tidak mungkin. Aku kemudian mendapat tahu lebih banyak lagi tentang diri kalian. Diri Cempaka dan juga engkau, Raden. Menurut kakek itu, kalian berdua adalah calon manusia utama. Dan kalian berdua adalah calon manusia agung yang Wisnu ada dalam dirimu, Raden. Dan Nyai Pohaci ada dalam diri Cempaka. Kalian berdua adalah pasangan agung, pasangan suci. Sekali lagi aku ingatkan, Cempaka masih seorang perawan suci. Aku belum menyentuhnya. Lihatlah ini, hitam halus telapak tangan kananku. Adalah peringatan darinya. Peringatan dari Nyai Pohaci bahwa Cempaka adalah sesungguhnya milikmu. Dan Hyang Wisnu yang berada di dalam tubuhmu adalah miliknya. Mungkinkah semua itu? Inikah maksud dari pertanyaan-pertanyaan aneh yang sering dilontarkan kakek padaku dahulu? Pertanyaan-pertanyaan aneh yang berhubungan dengan diriku dan diri Kak Cempaka. Raden, bisakah kau memanggilkan Cempaka? Aku ingin bertemu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Baiklah, Kakang Landayan. Tunggulah sebentar. Kak Cempaka, Kakang Landayan memanggilmu. Kakang Landayan. Dinda Cempaka, istriku. Agaknya sampai di sini masa kita berdua. Sampai di sini pertemuan kita. Aku mohon maaf kepadamu jika aku pernah menyakiti ataupun menyinggung perasaanmu. Maafkan aku. Kakang, kuatkanlah hatimu. Kau akan sembuh, Kakang. Tunggulah sebentar. Aku akan memanggil tabib di sana. Jangan, tidak usah, Cempaka. Jangan kau tinggalkan diriku. Kakang Landayan. Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, Kakang. Tidak, Cempaka. Aku tidak pernah marah kepadamu. Aku tidak kecewa. Selamat tinggal. Kakang Landayan. Terik matahari di siang hari perlahan-lahan menjadi pudar, diselimuti oleh tebalnya awan hitam. Kematian Raden Landayan seakan-akan menggenapi kesedihan di Karangsedana, Mamangkuraya, Prabu Ajikonda, dan kini Raden Landayan. Ketiganya adalah orang-orang yang terdekat dengan Raden Purbaya maupun Cempaka. Mendung menyelimuti bumi Karangsedana hingga malam datang. Dan akhirnya Halilintar datang menyambar seakan-akan hendak membelah Mayapada. Tidak beberapa lama kemudian hujan yang deras turun mengguyur seluruh wilayah Karangsedana. Baru saja Karangsedana mengadakan upacara penguburan. Kini kita harus mengulangnya kembali. Kita semua bersedih. Aku dan juga seluruh istana, bahkan seluruh Karangsedana ikut berduka cita.
Tapi aku mengerti. Seluruh duka cita mereka itu, jika dikumpulkan tidak akan dapat menyamai duka yang menimpahmu. Juga duka yang menimpa adik angkatmu, Cempaka. Mungkin air matamu pun tidak akan mampu menampung kesedihanmu. Aku mengerti, anakku Purbaya. Kuatkanlah hatimu. Kau harus tabah. Kau tidak boleh terus berlarut dan tenggelam dalam kesedihan. Karangsedana menantimu. Kau harus tunjukkan kepada ayahandamu yang berada di nirwana sana bahwa kau sanggup untuk memimpin warisan yang diturunkan di atas pundakmu. Tunjukkan kesanggupanmu dan tunjukkan bahwa itu bukan merupakan beban. Tidak, Bibi Pudawangi. Tidak. Aku tidak akan membuktikan apa-apa sebelum aku dapat mencari pembunuh ayahanda. Aku tidak akan duduk di atas singgasana dan aku tidak akan menyentuh mahkota sebelum aku membuka tabib misteri kematian ayahandaku. Apa yang akan terjadi dengan istana ini? Apa yang akan kau lakukan dengan istana ini, Purbaya? Kau akan membiarkannya begitu saja? Aku akan menyerahkan tanggung jawab mengurus istana pada seseorang. Maafkan, mungkin aku akan meninggalkan Karangsedana. Lalu kemanakah kau akan pergi? Kau akan meninggalkan Paramita? Meninggalkannya sendiri? Saya akan pergi entah kemana. Saya akan pergi mengikuti petunjuk Dewata. Entah kemana. Mungkin keluar dari kota raja ini atau keluar dari Karangsedana. Tetapi mungkin juga aku tidak keluar sama sekali dari istana ini. Semua itu tanda-tandalah yang kelak menentukan. Tanda-tanda yang kelak akan saya cari dan saya dapatkan. Tanda-tanda dari iblis biadab, pembunuh ayahandaku, Kakang Landayan, dan juga kakek Mamangku Raya. Dan jika memang aku berjodoh dengan adik Paramita, tentu segala aral yang melintang tiada jadi penghalang. Bagaimanakah dengan upacara penguburan itu, Bi? Sebentar, Raden. Mungkin itu justru berita tentang upacara penguburan ayahandamu dan Kakang Landayan. Masuklah, pintu tidak dikunci. Ampun, Tuanku Purbaya, Tuanku Putri Pudawangi. Hamba mendapat perintah dari Kipati Sedawarna bahwa beliau dan seluruh pejabat istana tengah menunggu kedatangan Tuanku Purbaya. Upacara penguburan akan segera dimulai. Sekali lagi terulang, rakyat Karangsedana berkumpul dalam sebuah upacara duka cita. Dan kali ini pemimpin mereka, junjungan dan sembahan merekalah yang mendapat giliran kembali menghadap Hyang Widi. Dan pada upacara kali ini, air mata penduduk Karangsedana seakan-akan hendak membanjiri bumi Karangsedana yang memang telah menjadi basah oleh derasnya hujan semalam. Tuanku Purbaya. Ada apa kau memanggilku, Bibi Dayang? Tuan Putri Cempaka tidak sadarkan diri. Hamba sudah memanggil tabib istana, tapi ia tidak juga berhasil menyadarkannya. Tuan Putri sempat tersadar sebentar, tapi kemudian merintih kesakitan dan kemudian kembali tidak sadarkan diri. Baiklah, aku akan melihatnya segera. Apa yang terjadi dengan Kak Cempaka? Agaknya Tuan Putri Cempaka mendapat luka dalam yang cukup parah. Dan sejak beberapa hari yang lalu, kami kurang memperhatikan keadaannya. Maafkan Tuanku Purbaya. Kami saat itu tengah memusatkan perhatian pada Raden Landayan yang lebih berat keadaannya. Biar kulihat keadaannya, Paman. Iya, silakan Raden. Saya telah berusaha keras memberikan obat-obatan dan juga pijatan-pijatan di beberapa pembuluh darahnya, Raden. Tapi agaknya lukanya cukup parah di bagian dalam. Biarlah, aku akan mencoba untuk menolongnya, Paman. Aku akan mencoba untuk meringankan rasa sakit luka dalamnya. Iya, baiklah. Bantu aku untuk mendudukannya, Paman. Iya. Ya, sudah. Sekarang Paman boleh menyingkir. Aku akan mencoba menyalurkan hawa hangat ke dalam dadanya.
Pusatkan semua pikiranmu pada tenaga saktiku, Kak. Terimalah tenaga yang kusalurkan ini. Bertahanlah, kakak harus segera sembuh. Bertahanlah, Kak Cempaka. Cempaka yang dalam kondisi sangat lemah mencoba untuk memusatkan perhatiannya untuk menerima tenaga sakti yang disalurkan Raden Purbaya. Setelah berjuang sekuat tenaganya, ia berhasil menerima dan kemudian membimbing hawa hangat yang disalurkan Raden Purbaya ke seluruh tubuhnya. Cempaka terus bertahan dan bertahan. Dan setelah beberapa saat, gadis itu kembali terkulai tak sadarkan diri. Kak Cempaka. Selamat Raden. Raden berhasil menolongnya dengan kekuatan sakti Raden. Lihatlah itu. Wajahnya yang semula pucat kini kembali bersemu dengan warna merah. Lihat keningnya. Kini kembali menjadi halus, tidak berkerut seperti tadi. Agaknya rasa sakitnya sudah banyak berkurang, Raden. Aku harus mengulangi beberapa kali. Baru setelah itu, lukanya tidak lagi mencemaskan. Raden, lihat itu. Tuan Putri Cempaka sadar kembali. Kak Cempaka, Kak, bagaimana keadaanmu? Aku menyusahkanmu saja, adik Purbaya. Seharusnya aku yang merawatmu. Sudahlah, jangan berbicara macam-macam. Paman. Iya, Raden. Apakah ini obat untuk Kak Cempaka? Iya, betul, Raden. Itu adalah obat untuk luka dalam. Obat ini hampir menjadi dingin. Sebaiknya segera diminum oleh Tuan Putri, Raden. Kak, ini... kau minumlah obat godok untuk luka dalammu. Biarlah, aku bisa minum sendiri. Sebaiknya Tuan Putri beristirahat sepenuhnya. Janganlah menggerakkan tubuh agar penyakit Tuan Putri dapat segera sembuh. Tetap berbaringlah. Bibi Dayang, coba kau tolong ambilkan sendok untukku. Kau layanilah Tuan Putri. Jangan biarkan ia minum sendiri. Kau beristirahatlah dan besok pagi aku akan kembali menjengukmu. Paman Tabib, sering-seringlah kau menjenguknya. Iya. Dan beritahu aku jika Kak Cempaka memerlukan sesuatu. Iya. Akan kami lakukan semua perintah Raden. Berita tentang kematian Prabu Ajikonda sampai ke seluruh kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan. Dan beberapa hari kemudian, utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Karang Sedana menghaturkan salam duka cita dari raja mereka. Dan di antara utusan itu, hadir pula utusan dari Galuh atas perintah dari Prabu Sanjaya yang baru saja naik tahta. Aku... Raden, tolong Raden, Tuanku Putri kembali mengerang kesakitan dan tidak sadarkan diri. Maaf Paman Sudawarna. Aku tidak bisa menemui mereka. Tolonglah, Paman saja yang mewakili aku. Katakanlah aku... terserah Pamanlah, aku harus melihat keadaan Kak Cempaka. Kak Cempaka! Bergegas menuju kamar Cempaka. Dan ia tidak mempedulikan lagi utusan-utusan negeri tetangga yang tengah menantinya.
Raden Purbaya terpaksa tidak mengacuhkan utusan negeri tetangga yang ingin menjumpainya dan mengucapkan bela sungkawa. Raden Purbaya bergegas menuju bilik Cempaka ketika mendengar keadaan Cempaka yang kembali tidak sadarkan diri. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Apa yang telah terjadi dengannya lagi? Hamba tidak tahu. Hamba tidak mengerti. Dia tiba-tiba saja mengerang dan kemudian pingsan ketika sedang mengamati benda ini. Agaknya ini sebuah lencana terbuat dari logam emas. Lencana bergambar burung Garuda. Aku harus segera menolong kembali. Raden Purbaya kembali menyalurkan hawa hangat dari tenaga saktinya dan kemudian ketika Cempaka menjadi sadar kembali, ia terus menyalurkan tenaga saktinya untuk memperkuat diri Cempaka dan setelah sekian lama. Cukup adik Purbaya. Terima kasih atas pertolonganmu. Ada apa, Kak? Kenapa kakak jadi seperti ini lagi? Bukankah sudah cukup baik kesehatan kakak akhir-akhir ini? 3 hari sudah saya membantu kakak. Dan kakak... Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Hanya aku teringat dengan semua kejadian itu. Aku teringat peristiwa malam itu. Ceritakanlah, Kak Cempaka. Ceritakanlah apa sesungguhnya yang telah terjadi. Hampir tidak tahan rasanya hati ini menunggu kesembuhan Kak Cempaka. Saya ingin menanyakan tentang peristiwa malam itu. Ceritakanlah, Kak. Malam itu, aku sudah lelap tertidur. Aku seakan-akan tidak memiliki lagi kekuatan untuk menggerakkan kelopak mataku sedikit pun. Ya, aku tertidur pulas hingga aku dengar teriakan yang sangat menggerikan dari Kandalandayan yang terbaring di sisiku. Aku tersentak dan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Yang mengerikan. Aku yang berada dalam keadaan mengantuk dan lelah seketika bangkit berdiri dan menyiapkan tenaga. Akan tetapi belum lagi aku sempat menyerangnya, sebuah pukulan yang bertenaga luar biasa menerpa dadaku dan aku jatuh di atas tubuh Kandalandayan. 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 Siapakah kau? Mengapa kau datang dan melukai kami? Aku datang kemari adalah untuk memberikan peringatan pada seluruh istana ini dan juga seluruh Karangsedana bahwa kalian semua adalah bukan apa-apa dan kalian masih tetap kecil dan hijau seperti waktu-waktu yang lalu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau akan menjadi jelas jika telah sampai di akhirat. Kalian berdua harus bersiap untuk mati. Dinda Wulan. Bersiaplah. Tenanglah, Kanda. Biarlah aku akan menghadapi pemuda gila ini. Kau jahat sekali, anak muda. Iya, jahat. Aku memang jahat. Aku memang jahat. Sekarang kau harus mampus, anak muda. Celaka, aku telah meninggalkan Kandalandayan jauh-jauh. Mampuslah kau! Kandalandayan! Setan kau! Raden Sanjaya, cepat tinggalkan tempat ini sebelum mereka terbangun. Tinggalkan tempat ini, Raden Sanjaya. Selamat tinggal, sobat. Setan, siapakah anak muda telengas dan keji seperti itu?
Kanda! Kanda! Kanda Landayan! Tolong! Kanda! Sejak saat itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku tidak sadarkan diri. Dan setelah 2 hari 2 malam, aku baru tersadar kembali. Siapakah orang itu sebenarnya? Sanjaya. Kau bilang dia bernama Sanjaya dan dipanggil dengan sebutan Raden. Siapakah dia? Aku akan menyelidikinya. Kau pasti akan kutangkap dan merasakan pembalasanku. Pembalasan dari aku, Raden Purbaya. Awas, tunggulah kau, hai Raden Sanjaya. Dan baru saja aku menemukan benda ini di sudut kamarku, Raden. Ini aku menemukannya dan hatiku jadi berdebar keras ketika memandang benda ini. Ini, kau lihatlah. Lencana burung Garuda terbuat dari logam berlapiskan emas. Apakah ada hubungannya benda ini dengan pembunuh kejam itu, Kak Cempaka? Aku tidak tahu, Raden. Ia mengatakan bahwa hendak memberikan peringatan pada Karang Sedana. Iya, Karang Sedana bukanlah apa-apa. Karang Sedana masih tetap kecil dan hijau seperti dahulu. Ya, ini pasti ada hubungannya dengan hubungan ketatanegaraan. Ya, ini ada hubungannya dengan negara-negara tetangga kita. Pasti. Aku yakin itu, Kak Cempaka. Tapi, bukankah lencana ini adalah milik Prabu Sora? Milik Galuh yang kini dikuasai oleh Prabu Sora? Kau salah, Kak. Kau salah. Galuh kini telah dikuasai kembali oleh penguasa lamanya. Dikuasai oleh Raden Sanjaya. Raden Sanjaya? Ya, Raden Sanjaya bersama-sama dengan Bibi Ulan dan Paman Saka Palwaguna berhasil mengusir Prabu Sora dan para tokoh-tokoh yang menguasai istana itu. Jadi maksud Raden? Raden mencurigai keterlibatan Raden Sanjaya, putra dari Prabu Sana, terlibat dalam pembunuhan ini. Bukankah Kak Cempaka telah melihat dan mengenal rupa pembunuh itu? Iya, aku mengenalnya, Adik Purbaya. Aku mengenal dan mengingat dengan jelas wajahnya itu. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti tidak akan melupakannya. Nah, aku akan segera pergi ke Galuh. Kakak harus menyertaiku. Dan jika itu terbukti benar, penguasa Galuh itu yang merupakan pembunuh ayahandaku, Kakang Landayan, serta kakek Mamangku Raya, aku akan menuntut balas. Kau peganglah lencana itu, simpan dan jangan sampai hilang. Beristirahatlah, Kak. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Paman Sedawarna dan para pejabat istana lainnya. Paman, uruslah baik-baik Tuan Putri Cempaka. Berhati-hati, jangan sampai terjadi hal seperti tadi lagi. Ampun, Tuanku. Ampunkan hamba. Sebenarnya lah, tugas hamba dalam istana ini adalah demikian. Dan jika memang Tuanku kurang berkenan, Tuanku dapat menghukum hamba. Paman Ramunda tidak bersalah, biarpun dia seorang tabib yang baik. Tapi jika kesulitan itu datang dari aku sendiri, tentu dia tidak akan sanggup berbuat banyak, Adik Purbaya. Aku mengerti. Tapi berhati-hatilah kau menjaganya. Hamba mengerti, Raden. Akan hamba laksanakan tugas hamba dengan sebaik-baiknya. Mereka baru saja meninggalkan istana ini. Biarlah, Raden. Aku akan mengejarnya. Jangan Paman Sedawarna. Utusan itu tidak bersalah. Dia datang kemari justru hendak menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ucapan bela sungkawa palsu. Jika memang dengan bukti seperti ini dan dengan pengenalan dari Tuan Putri Cempaka, mereka tidak akan bisa mungkir lagi. Benar, mereka tidak akan bisa mungkir lagi, Kakang Sedawarna. Tapi utusan-utusan itu tidak tahu apa-apa. Apa yang akan kita perbuat dengannya? Ingin memberikan ajaran? Menyiksanya? Aku kira kita, Karang Sedana, bukanlah kelompok orang-orang yang seperti itu, yang tidak mengenal adab. Ya,
Aku setuju dengan pendapat Paman Raka Parumpang. Aku tidak ingin menyusahkan utusan-utusan itu. Tapi Raden, setidak-tidaknya, walaupun sedikit kita harus menunjukkan bahwa kita, Karangsedana, tidaklah bodoh, tidaklah buta dan gentar menghadapi mereka, Raden. Kita memang tidak bodoh, tidak buta, dan juga tidak gentar. Tapi kita tidak ingin menjadi orang yang ceroboh dan gegabah. Aku akan membalaskan semua dendamku ini. Kematian ayahandaku, Kakang Landayan, dan juga kakek Mamangkuraya. Tapi aku tidak ingin mereka yang tidak berdosa menanggung akibatnya. Akibat dari kebiadaban Raden Sanjaya. Lalu, apakah dengan demikian Raden akan membiarkannya? Raden tidak ingin mengangkat senjata pada Galuh yang telah berbuat seperti ini, Raden. Benar, aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan mengangkat senjata, atau setidak-tidaknya tidak akan memulai dahulu mengangkat senjata. Aku tidak ingin mengerahkan pasukan dan mengorbankan ribuan prajurit yang tidak tahu menahu terhadap masalah ini. Tidak tahu menahu? Jika begitu, mohon ampun. Ampunkan hamba, Raden. Jika hamba mengatakan bahwa sesungguhnya Raden bersalah, Raden keliru. Raden keliru jika menilai ini adalah masalah pribadi. Raden, ini adalah masalah Karangsedana. Dan masalah Karangsedana adalah masalah seluruh penduduk. Dan juga saya yakin seluruh rakyat akan dengan senang hati mengangkat dan mengorbankan jiwa mereka demi Karangsedana. Untuk membalaskan sakit hati mereka yang teramat sangat pada orang yang telah berbuat biadab pada junjungan dan sembahan mereka, Raden. Ya, aku mengerti akan kesetiaan rakyatku, Paman. Tapi aku tidak ingin melibatkan mereka. Aku merasa sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Biarlah aku mencobanya. Aku mencoba menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan Kak Cempaka. Dan bila mana aku tidak berhasil, aku serahkan semuanya kepada Paman. Paman boleh mengambil keputusan bersama untuk melakukan tindakan. Ya, benar Kakang Sedawarna. Ini semua adalah kebijaksanaan dari Raden Purbaya. Kebijaksanaan dari seorang manusia utama. Keputusannya tersebut telah mencakup masalah kemanusiaan yang hampir tidak dapat kita selami dengan berpikir pendek. Hei, apakah kau hendak mengatakan bahwa semua yang kukatakan adalah hasil dari pikiran pendek, pikiran kerdil begitu? Sudahlah Paman. Jangan Paman teruskan lagi. Dengarlah keputusanku, Paman Sedawarna. Aku mengerti semua yang Paman katakan adalah bentuk dari sikap dan kesetiaan seorang abdi, seorang kaula. Dan Anda itu pula sekarang masih cermin dari jiwa seorang radio satria. Di channel Aku Memori tahu, 80. aku mengerti Paman. Tapi yang kini aku pikirkan tidak hanya sekedar masalah itu, masalah kesatria dan kesetiaan. Aku memikirkan masalah ini dengan lebih jauh lagi, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan Paman Sedawarna. Aku harap kau mau mengerti dan memberikan kesempatan padaku. Ampun tuanku, semua keputusan sesungguhnya lah berada di tangan tuanku. Ya, tuanku benar. Tuanku benar. Lakukanlah apa yang terbaik yang dapat tuanku lakukan. Dengarlah Paman, aku akan berangkat segera setelah Tuan Putri Cempaka sembuh. Dan untuk itu, aku menyerahkan tanggung jawab dalam istana Karangsedana ini pada Paman Sedawarna. Nah, aku harap kalian semua menjadi saksi atas keputusan yang telah kubuat. Mulai saat ini, keputusan dari Paman Sedawarna adalah merupakan keputusan dariku, penguasa istana ini. Semua perintah tuanku akan hamba junjung tinggi-tinggi. Seluruh pejabat istana tunduk taat dengan keputusan dari Raden Purbaya. Akan tetapi, seorang di antara mereka nampak kecewa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80.
Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karangsedana untuk sementara waktu pada Kiai Sedawarna. Seluruh pejabat istana tunduk dan taat pada keputusan tersebut. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka kelihatan tidak menjadi puas, dan dia adalah Raka Parumpang. Tuanku Putri Budak Wangi. Ada apa kau mencariku? Maaf tuanku. Tuanku Raka Parumpang ingin bertemu, dan tuanku kini tengah menunggu di Taman Sari, di tempat biasa. Baiklah, katakan. Aku akan segera ke sana. Berhati-hatilah tuanku. Dayang Melati yang menjaga tuanku mungkin sebentar lagi kembali. Aji Konda telah tiada. Siapa lagi yang aku takuti sekarang? Purbaya walaupun seorang anak yang sakti, tapi dia tetap seorang anak. Seorang anak yang mudah untuk kukuasai. Tenang sajalah kau. Baiklah, hamba permisi tuanku Budak Wangi. Ada apa kau memanggilku, Kakang Raka? Istana ini sebentar lagi akan menjadi kosong. Tidak ada seorang pun dari turunan Aji Konda di sini. Maksudmu, Raden Purbaya sudah memastikan hari keberangkatannya? Oh, belum Nyai. Tetapi baru saja Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karangsedana ini untuk sementara pada Ki Sedawarna. Mengapa tidak kepada Kakang? Bukankah Baginda jauh lebih mempercayai Kakang untuk segala macam urusan yang berkenaan dengan ketatanegaraan? Entahlah Nyai. Mungkin semua ini karena anak itu lebih dekat kepada Ki Sedawarna daripada diriku. Sayang sekali Kakang. Apakah tidak sebaiknya aku menemuinya dan membujuknya untuk menarik keputusannya? Jangan Nyai. Jangan. Perbuatan itu justru akan menimbulkan kecurigaan saja. Biarkan saja. Tanpa Aji Konda di sisinya, kita akan lebih mudah untuk menyingkirkannya. Tapi kita harus menunggu saat yang tepat. Tidak bisa bergerak semau kita sendiri. Tanpa Aji Konda, anak itu justru akan semakin terikat. Kita dapat menekannya. Menekan dengan tanggung jawab yang dibebankan orang tuanya. Anak sebaik dia tidak akan mungkin berani lagi menolaknya. Justru manakala ayahnya telah tiada. Dan dengan hubungan suami istri, secara langsung tata akan jatuh ke tangan anakku jika Purbaya telah tiada. Kau cerdik sekali, ha? Nah, berhati-hatilah. Jangan sembrono bertindak, Nyai. Aku memanggilmu kemari adalah untuk mengingatkanmu, untuk lebih menahan diri dan jangan melakukan tindakan ataupun tentangan jika mendengar keputusan yang telah dibuat oleh Raden Purbaya. Nah, terimalah itu semua dengan lapang dada. Kelak semua akan menjadi milik kita. Lalu bagaimana dengan semua rencanamu dulu? Berapa banyak prajurit yang dapat kau pengaruhi? Hampir tidak berarti, Nyai. Tidak berarti. 2 orang perwira dan sekitar prajurit yang di bawah kekuasaannya. Aku tidak dapat berbuat banyak. Aku hanya dapat mendekati orang-orang tertentu saja. Mereka yang dahulu merupakan pengikut suamimu. Kebijaksanaan Aji Konda dan anak itu membuat aku tidak berani mempengaruhi orang-orang. Berbahaya sekali, Nyai. Iya. Kau benar. Kita memang harus berhati-hati. Kita akan mempelajari setiap kesempatan. Hingga tiba hari perkawinan putriku dan Raden Purbaya. Ya, itulah yang sebaiknya kita lakukan saat ini. Aku kira cukup pertemuan kita, Nyai.
Aku kembali dahulu dan aku akan menghubungimu jika kelak aku memerlukannya. Aku menunggumu, Kakang. Sementara itu, Cempaka berusaha untuk segera menyembuhkan lukanya. Dan setelah 2 hari berlalu, rasa sakit di sekitar dadaku sudah jauh berkurang. Hanya tenagaku belum pulih kembali seluruhnya. Hup! Hei! Hiya! Hiya! Kurasa dalam waktu 1-2 hari, kesehatanku ini akan sembuh seluruhnya. Dan tenagaku tentu akan kembali sepenuhnya. Dan pada saat itu, aku akan meninggalkan Karangsedana untuk mencari pembunuh kejam yang bersih Maharaja Lela di istana ini. Untuk itu, aku harus menjenguk makam kakek dan Kakang Landayan. Karena bukan tidak mungkin Adi Purbaya mengharapkan kepergianku lebih cepat lagi. Dan saat ini, aku harus menjenguk makam kakek dan Kakang Landayan. Iya, aku akan mencari kuda di halaman istana. Kelihatannya kuda ini bisa kupakai. Hendak kemanakah Tuan Putri Cempaka? Aku hendak keluar mencari angin. Kau tidak usah katakan kepergianku ini pada siapapun. Hup! Cempaka menghela kudanya perlahan-lahan menuju pintu gerbang. Dan setelah tiba di mulut gerbang, ia memacu kudanya menuju arah barat kota raja. Sementara itu, baru saja Cempaka meninggalkan gerbang istana, Raden Purbaya kelihatan tengah sibuk mencarinya. Dan akhirnya... Kak Cempaka! Kak Cempaka! Apakah Raden tengah mencari Tuan Putri Cempaka? Benar. Apakah kau melihatnya? Iya. Dari penjaga pintu gerbang, Raden Purbaya mendapat keterangan bahwa Cempaka berkuda menuju arah barat. Untuk itu, segera saja Raden Purbaya berkuda mengejar Cempaka. Arah ini satu-satunya kemungkinan adalah makam keluarga istana serta makam para tokoh-tokoh kehormatan. Aku yakin Kak Cempaka berada di sana. Biarlah, aku pun ingin menjenguk makam ayahandaku sebelum meninggalkan Karangsedana. Sementara itu di pekuburan istana, menjelang sore hari. Kak Cempaka, mengapa kakak meninggalkan istana? Bukankah luka kakak belum lagi sembuh dengan sempurna? Maafkan aku, Adi Purbaya. Aku tidak tahan dan rindu ingin mengunjungi mereka semua. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik padaku. Ayahandamu yang telah begitu baik padaku mau menerimaku tidak sebagai seorang hamba, bahkan mengangkatku sebagai putri angkatnya. Kakek Mamangkuraya adalah satu-satunya orang tua yang sangat dekat denganku, yang kuanggap bagaikan kakekku sendiri. Sedangkan Kanda Landayan adalah suamiku yang telah banyak aku kecewakan. Kak Cempaka, Kakang Landayan sedikit pun tidak merasa kecewa padamu. Ia menghormatimu. Dan itu semua telah dikatakannya padaku. Kukira sebelum ajalnya pun dia telah menyatakan padamu bahwa dia tidak merasa kecewa padamu. Kamu tidak berbuat satu pun yang membuatnya sakit hati. Dan jikapun memang ia pernah merasakan sedikit hal itu, sudah sejak dulu, sejak 2 tahun yang lalu, ia memaafkanmu. Karena itu, kau tidak perlu merasa berdosa. Kau tidak mengerti persoalannya, Adik Purbaya. Siapa bilang? Aku tahu semua persoalannya. Aku tahu, Kak. Semua tentang hal kalian. Semuanya. Bahkan yang paling kakak anggap sebagai satu rahasia. Kau... Ada apa, Kak? Kakak merasa malu.
Tapi mengapa ia harus menceritakan itu semua kepadamu? Mengapa? Entahlah, Kak. Kukira, tapi sudahlah. Kita tidak usah membicarakan masalah ini lagi. Sekarang, marilah kita mengheningkan cipta. Memohon pada Dewata Agung agar memberikan tempat yang lapang bagi semua orang-orang yang kita cintai ini di nirwana sana. Marilah adik Purbaya. Beberapa saat, kedua remaja itu terpekur di depan makam kakek Mamangkuraya. Mereka memusatkan seluruh pikirannya pada Hyang Agung, memohon agar memberikan tempat yang lapang di nirwana. Tanpa terasa, senja pun datang. Suasana di sekitar makam keluarga istana menjadi semakin mencekam dalam kesunyiannya. Marilah kita kembali ke Cempaka. Hari sudah menjadi gelap. Kau harus beristirahat kembali. Kau harus segera sehat dan memulihkan tenagamu. Baiklah. Mari kita kembali. Kenapa berhenti, Kak? Ada apakah? Adik Purbaya, bukankah... Sudahlah, tidak mungkin. Mari kita kembali. Ada apa, Kak? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Tidak, sudahlah. Tidak mungkin. Ayolah. Katakanlah dulu, Kak. Kau membuat hatiku menjadi berdebar dan bertanya-tanya. Bukankah kakek Mamangkuraya menguasai Aji Matisuri? Aji Matisuri? Ya, Aji Matisuri. Kakek telah memberikan kunci dari aji itu kepada kita beberapa tahun yang lalu. 7 hari. Ya. Celaka. Kita telah menguburnya. Aku melupakan itu semua. Ayo, cepat, Kak. Bagaikan kerasukan setan kuburan, Raden Purbaya mencengkram tanah pekuburan dan kemudian mulai menggalinya. Ayo, cepat, Kak. Cepat. Ya. Raden Purbaya menggali dan terus menggali. Sementara itu Cempaka mengikutinya dengan setengah hati. Ia tidak yakin keajaiban itu akan terjadi. Ini dia petinya, Kak. Ayo, angkat cepat. Ayo, angkat ke Cempaka. Kakek, cepat, Kak, keluarkan kakek dari dalam peti ini. Aku akan mencoba menyalurkan hawa hangatku, Kak. Kalian cucuku. Kakek, kita harus menolongnya, Kak. Tapi bagaimana adik Purbaya? Keadaan kakek sangatlah parah. Seluruh tulang-tulangnya remuk oleh pukulan yang ganas. Tak ada lagi yang mampu mengobati. Kecuali nenek tua itu. Iya, Nenek Jampi. Kau benar adik Purbaya, kau benar. Ayolah, kita tinggalkan segera tempat ini. Iya, kita tinggalkan. Tapi cepat, kau rapikan kembali makam itu. Aku tidak ingin terjadi kegemparan. Cepat, Kak. Aku akan mencoba terus menyalurkan hawa saktiku. Hup! Beberapa saat saja, kedua remaja tersebut telah berderap di atas punggung kuda mereka. Dan Raden Purbaya berkuda bersama-sama dengan kakeknya. Cempaka tidak mempedulikan lagi keadaan dirinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan kakek Mamangkuraya? Apakah ia berhasil disembuhkan?
Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram.